Allah menjelaskan dalam surah Al-Isra, surah nomor 17, ayat 23 dan 24, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yang dimana beliau itu mengajari, yaitu mendidik anak-anak ya. Jadi anak-anak beliau ini Masya Allah ya, perempuan semua ya. Nah maka dari itu teman-teman ya, pentingnya yaitu kita itu mendidik anak-anak kita agar supaya anak-anak kita ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Nah teman-teman, jadi inilah ya video yang memaparkan yaitu ketika Ustadz Dr. Khalid Basalamah yaitu mendidik putri-putrinya yaitu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah teman-teman, jadi betapa indahnya ketika beliau itu mendidik putri-putrinya. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Sumaya di sekolah ada kegiatan apa? Ada ulangan nggak? Enggak ada, Abati belajar seperti biasa. Tapi ada tugas membuat cerita tentang acara liburan dengan keluarga kemarin. Kalau begitu, selesai makan siang insya Allah, sholat duhur, kemudian selesaikan tugasnya agar tidak terlambat dikumpulkan. Iya, Abati. Kalau aku besok mau olahraga, Abati, kata Pak Ancit, besok lomba lari pasti aku yang menang karena aku anak yang kuat. Kuat sih kuat, tapi kalau makan masih disuapin. Masih kolokan dong. Ih kakak, kok ngeledekin terus sih? Kalau adik Suad tidak mau diledek terus sama kakak, berarti adik Suad harus belajar untuk makan sendiri, nggak disuapin lagi sama Umi. Jadi anaknya ini ya seolah-olah lagi ngambek ya teman-teman ya. Nah jadi Ustadz Dr. Khalid Basalamah ini ketika yaitu mendidik anaknya itu dengan lemah lembut ya teman-teman. Nah sebenarnya begini sih dalam Islam itu ketika mendidik anak itu memang harus secara lembut ya. Tidak teriak-teriak apalagi membentak ya teman-teman ya. Ya tapi ya harus penuh dengan kesabaran ketika memiliki seorang anak ya. Nusaibah, Nuaimah, tolong ambilin kitab Abatina. Abati kan bisa ambil sendiri. Pipi. Sumaya, Suad, Enggak, lagi asik main. Nusaibah, Nuaimah, tolong ambilin kitabnya Abatina. Abati kan bisa ambil sendiri. Iya, Abati kan bisa ambil sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abati lagi mau bahas tentang bakti dengan orang tua. Jadi Nuaimah, Sumaya, Suad sama Nusaibah dengar baik-baik ayat Allah. Jadi bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Allah menjelaskan dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 23 dan 24 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya Tuhan kalian telah menitahkan agar kalian tidak boleh menyembah selain Allah dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik, ibu dan ayah. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya kalau seandainya salah satu di antara mereka atau kalau seandainya keduanya telah mencapai umur tua atau salah satu di antara keduanya, maka janganlah kalian mengucapkan kepadanya kalimat atau dan jangan kalian menghina keduanya atau menyakiti keduanya dan ucapkanlah kalimat yang baik untuk keduanya. Di ayat 24-nya wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Ya, rendahkanlah diri kalian di depan kedua orang tua kalian dan dipenuh dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhan kami, rahmatilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka merahmati kami waktu masih kecil. Allah memerintahkan kita dalam agama untuk bakti dengan orang tua. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah adalah bakti dengan ibu dan ayah. Yang pertama adalah tidak boleh mengucapkan kalimat yang kasar dan keras. Harus merendahkan diri sebagaimana Allah katakan tadi, wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Jadi rendahkan dirimu di depan mereka berdua.
Yang kedua, mentaati apapun yang sedang diperintahkan oleh keduanya selama bukan maksiat kepada Allah. Tolong ambilin air, tolong bukakan pintu, tolong buatkan sesuatu. Selama tidak melanggar hukum Allah, maka itu wajib untuk dipatuhi. Yang ketiga, kita juga memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kalau sudah tua, mereka butuh sesuatu, bantuan, diantar ke dokter, ataupun kemana, diberikan sesuatu produk, maka itu semua juga termasuk bentuk bakti kepada kedua orang tua. Dan orang tua itu keduanya adalah pintu surga bagi setiap anak. Ibu adalah pintu surga yang satu, dan ayah adalah pintu surga yang satu. Kalau dua-duanya bisa dibakti, maka secara otomatis kita akan mendapatkan pahala dan surga. Kalau kalian bakti dengan orang tua kalian sekarang, maka nanti pada saat punya anak, anak-anak kalian juga akan bakti kepada kalian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jagalah kesucian kehormatan kalian, maka Allah akan jaga kesucian kehormatan pasangan kalian. Dan berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian juga akan berbakti dengan kalian. Jadi berbakti dengan orang tua adalah amal yang paling besar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang tidak melanggar hukum Allah, kita wajib untuk patuhi dan jalankan. Nah teman-teman ya, Masya Allah ya, Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya, ketika beliau itu ya begini ya cara beliau mendidik putri-putrinya. Masya Allah, putri-putrinya ini Masya Allah 4 ya, itu perempuan semua ya teman-teman, Masya Allah ya. Jadi ya begitu ya cara mendidik anak-anak, yaitu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya misal apa yang dijelaskan oleh beliau tadi ya, untuk mengambilkan ya sesuatu, ataupun untuk ya membukakan pintu, ataupun untuk disuruh untuk mencuci piring. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini kita juga sebagai orang tua ya bisa kita ini menerapkan di dalam anak-anak kita ya, menasihati seperti beliau ini menasihati anak-anaknya, yaitu dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang ya, agar anak-anak kita ini ya tidak merasa tertekan, atau anak-anak kita ini tidak merasa dimarah-marahi. Jadi cara penyampaiannya itu seperti begini ya teman-teman. Jadi enak gitu ya, disertakan dengan yaitu dalil-dalil dari Al-Quran ya teman-teman. Nah ini Masya Allah ya teman-teman. Coba mari kita lanjutkan. Sudah ya? Baik, itu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita pernah buat sehari sama Abati. Nusaibah, Naimah, tolong ambilin kitabnya Abati nak. Abadi kan bisa ambil sendiri. Iya, berarti kan bisa ambil sendiri. Iya. Kalau gitu kita minta maaf yuk. Fuad, kayaknya kita pernah durhaka ya sama Abati. Oh iya, yang mana, Kak? Sumaya, Suad. Enggak, lagi asik main. Gak mau. Yang kita main di kamar berdua, Abati panggil kita. Kita sudah berkata kasar sama Abati. Ayo kita minta maaf sama Abati yuk. Yuk. Kalian mau kemana? Mau ketemu Abati. Untuk apa? Mau minta maaf sama Abati. Kenapa? Soalnya pernah berkata kasar sama Abati. Aku sama Suad. Aku sama Nuaimah juga pernah diminta tolongi sama Abati ambil kitab, tapi kita nggak nurut. Ayo kita minta maaf sama-sama. Yuk, Loh ini ada apa anak-anaknya Abati di sini? kami mau minta maaf Kenapa? karena kemarin waktu Abati suruh kita ambil kitab, kita tidak nurut. Oh, Nusaibah sama Nuaimah. Terus Sumaya sama Suad kenapa? Soalnya waktu itu Sumaya sama Suad bicara kasar, yang Bati panggil Sumaya sama Suad. Ya udah, Abati maafin tapi jangan diulangi lagi ya. Ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi seperti itu ya tata cara mendidik anak-anak kita agar supaya anak-anak kita ini berbakti kepada orang tua dan tidak berkata-kata kasar ya, ketika disuruh langsung dikerjakan
Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini video yang sudah lama semestinya teman-teman ya. Tapi ini video yang sangat bagus sekali yang teman-teman bisa ya terapkan di dalam keluarga. Jadi seperti itu ya teman-teman, yaitu cara mendidik anak-anak kita agar tidak menjadi anak-anak yang durhaka. Jadi dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan ya teman-teman, bahwasanya kita itu wajib untuk berbakti kepada orang tua. Apalagi ya kita tidak boleh membentak, tidak boleh berkata gitu. Itu pun dilarang dalam agama kita ya teman-teman. Nah maka dari itu teman-teman yang memiliki anak ya sejak dari kecil ya, itu memang bagus untuk dididik seperti ini ya. Ya misal dibacakan ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian dibacakan terjemahannya, agar anak-anak kita itu tahu bahwasanya itulah ya ajaran agama Islam ya yang menuntun kita ke jalan yang benar ya, yaitu berbakti kepada orang tua. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.